kita diajarin untuk menyambut Ramadan dengan gembira, dengan ceria. Sambut Ramadan dengan ceria. Kalau kita girang dengan kedatangan Ramadan, itu tanda bahwa di hati kita ada keimanan. Gitu ya. Yang perlu digarisbawahin, yang perlu kita ingat, girang ngedenger Ramadan datang atau dengan datangnya Ramadan, dekatnya Ramadan, ini perintah Allah yang difahami dari ayat Al-Quran atau yang dimanifestasi dari ayat Al-Quran, yang bunyinya sering kita dengar ayat ini, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi perintah kita girang datangnya Ramadan Al-Quran, yang artinya begini ayatnya, wahai Rasul, sampaikan kepada umat kamu, jelasin, bilang sama mereka, falyafrahu, suruh wahai umatku, giranglah kalian, berbahagialah kalian dengan anugerah dan rahmat Allah. Kita disuruh girang, itu perintah dari Allah, tapi girang sama rahmat dan anugerah Allah. Rahmat dan anugerah Allah ini banyak. Apapun yang bentuknya rahmat dan anugerah Allah, kita dapat pahala kalau kita girangin. Rahmat terbesar adalah Nabi Muhammad SAW. Girang dengan kelahiran Rasulullah. Makanya ayat ini sering diputar-putar di bulan Maulid. Senang bulan Maulid karena ini bulan datangnya Nabi Muhammad. Nabi SAW ar-rahmatul udma wa ma arsalnaka ila rahmatil alamin. Ramadan juga mazhar min mazahiril fadl war rahmah. Ramadan juga salah satu bentuk rahmat dan anugerah dari Allah. Ya. Bahkan kita kalau tarawih kita selalu baca tuh fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah ya tawwab ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Sering kita baca tuh. Setiap malam selama bulan Ramadan, setiap tarawih kita fadlan minallahi wa ni'mah. Ya Allah, berilah kami anugerah, berilah kami nikmah, berilah kami ampunan dan berilah kami rahmah. Ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Itu minta kita mau Allah tuh fadlan minallahi wa ni'mah, itu minta. Fadlan minallahi wa ni'mah, ya Allah kami mohon anugerah, kami mohon nikmat, kami mohon rahmat, kami mohon ampunan, ya tawwab ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Artinya minta itu. Setiap malam kita minta anugerah, minta rahmah, karena memang Ramadan bulan anugerah dan bulan rahmah. Girangnya kita sama Ramadan itu perintah Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Di sini yang Anda mau garis bawahin, kadang-kadang kita sering menyampaikan riwayat man fariha bidukhuli Ramadan haramallah jasadahu 'alan niran. Ya, ada tuh sering kita dengar orang nyampein, siapa yang senang dengan masuknya bulan Ramadan, Allah haramin jasadnya dari api neraka. Ini karena majelis ilmu, biar kita ngerti, ini bukan hadis. Bahkan enggak tahu ini apa, enggak tahu. Enggak ada sumbernya, enggak ada riwayatnya sampai gini hari. Itu pentingnya ilmu. Sampaikan, suruh pada girang nyambut di bulan Ramadan. Iya, tapi jangan pakai riwayat yang kagak jelas. Akhirnya kita dikatain sama aliran yang lain. Tuh lihat aliran sono kagak ilmiah, dikatain gitu. Padahal kita punya redaksi yang jelas, Al-Quran. Masih ada Al-Quran lebih kuat lagi. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Girang sama Ramadan. Nah, ini pelajaran buat kita. Kalau kata bahasa ilmiahnya, cek validitas redaksi yang ente mau sampaikan. Boleh. Nenek-nenek kagak bakal ngerti nih nenek. Sumber yang ente mau sampaikan ini hadis. Ini valid apa kagak dari Rasulullah kira-kira? Ini benar hadis apa bukan? Kadang-kadang tentang bulan Maulid, tentang Ramadan memang banyak keterangan-keterangan yang enggak jelas sumbernya. Tapi ya bahasa Arab. Nah kan kalau orang awam gak ngerti, kalau disebut bahasa Arab udah iya aja kita. Kadang-kadang kan latah kita. Nah di sini perannya para ustadz, perannya majelis ilmu, kita nggak boleh diem. Kalau anak pikir bahas apa kagak, mesti dibahas. Biar kita mulai ngerti, dewasa dalam disiplin ilmu gitu ya. Bahwa orang-orang di dalam Ahlus Sunnah Jamaah ini punya ilmu begitu.
bisa mengkaji, dan kita hentikan sudah yang seperti itu. Kecuali kalau memang ada sumbernya. Ana pribadi nggak pernah nemu, ngubek-ngubek nyari hadis kagak dari riwayatnya. Entah ini kalam atau asar siapa, wallahu a'lam. Tapi yang jelas ana belum pernah nemu. Nanti kita cek lagi coba. Tapi banyak orang bilang ini hadis, padahal ini bukan hadis. Nah, makanya ulama menyebutkan, termasuk Abu Ya Said Muhammad bin Al-Maliki dalam kitab Al-Manhal Al-Latif. Dan kitab-kitab mustalah hadis disebutkan salah satu tanda hadis yang enggak jelas adalah ganjaran gede, amalan kecil ganjarannya kelewat gede. Itu tanda. Girang doang nyambut Ramadan kagak disentuh api neraka. Ini kan cuma girang doang. Terus ente masuk surga. Wah, gimana tuh? Ini indikasi, ini perlu dicek, ini benar gak ini sumbernya? Bahkan Abu Ya Said Alawi bin Abbas Al-Maliki, abahnya Said Muhammad Maliki, menulis kitab kecil. Ada satu risalah namanya Al-Manhal Al-Latif juga. Fi Ahkamil Hadits Dhaif. Itu kitab menjelaskan tentang hukum-hukum hadis dhaif, tentang pendapat ulama tentang hadis dhaif, bahkan disebutin kitab-kitab yang banyak hadisnya bermasalah. Nah ini dalam konteks seneng nyambut Ramadan, pas kelempengan itu kita sampein. Gitu ya. Jadi girang nyambut Ramadan disuruh gak? Disuruh, Al-Qur'an lagi yang nyuruh. Cuma udah keterangan-keterangan yang begini jangan dipakai, kecuali kalau kita tahu sumbernya ini misalnya ucapan ulama fulan, tapi jangan disebut hadis. Karena memang kadang-kadang ada ucapan ulama yang dibilang hadis. Ada. Sampai ada kitab Kashful Khafa. Ada juga kitab macam-macam yang menyebutkan riwayat-riwayat yang terkenal, dicek di situ. Misal contohnya man akalal halal atau ajwarihuhu sya'am aba. Banyak penceramah bilang ini hadis, padahal ini ucapannya Sayyidina Sahal bin Abdillah At-Tusturi, seorang ulama sufi. Kan ada kata-kata yang terkenal, tapi kita nggak tahu tuh sumbernya di mana. An-nadhafatu minal iman. Coba ente cari riwayatnya, ayo. Sampai nek jeleh ente nggak bakal nemu tuh. Kalau itu nggak ada riwayat itu. Maknanya betul, kebersihan sebagian daripada iman. Ada hadis at-tuhur syatrul iman, itu yang lebih tepat. Kesucian bagian daripada keimanan. Bukan an-nadhafatu minal iman. Itu mungkin an-nadhafatu minal iman mungkin sekolahan Arab di mana tahu bikin begitu. Mungkin ini memungkin. Terus entah bagaimana dilihat, wah ini cakep nih ditulis. Akhirnya orang nyangka itu jadi hadis, padahal itu bukan hadis. Banyak memang maknanya betul tapi redaksinya nggak tepat gitu, belum jelas. Ada riwayat hadis tanazzafu bikulli mastata'tum. Tampil bersihlah semaksimal kalian bisa. Fa innahu la yadkhulul jannah illa kullu nadhif. Karena nggak ada yang masuk surga kecuali orang bersih. Nanti yang masuk surga cuma orang bersih doang tuh. Yang dekil-dekil kagak masuk surga nanti gitu. Itu riwayat ada. Ya artinya nanti kita pasti dibersihin dulu begitu. Dari sekarang dibiasain bersih. Nah, termasuk man fariha bidukhuli Ramadan. Haramallah jasadahu 'ala niran. Ini perlu dibahas. Perlu kita mengerti gitu ya. Ganti aja pakai ayat Al-Qur'an. Kecuali kalau ente tahu ini asar ucapan ulama siapa. Yang jelas itu bukan hadisnya Rasulullah atau belum enggak lam najid lahu aslan. Kalau bahasa ulama hadis kita enggak pernah temuin sumbernya tuh. Ya, jadi Ramadan disambut dengan riang gembira, sambut Ramadan dengan riang gembira, sambut ada pawai obor. Ada enggak pawai obor tuh? Kalau orang dulu bahkan masuk satu Ramadan pada masang dentuman apa tuh yang meledak kayak meriam. Apa? Spiritus. Yang meledak, masa spiritus meledak? Apa? Karbit. Nah, spiritus pakai karbit. Ya, kalau di daerah-daerah di kampung-kampung tuh masih ada tuh.
Malam pertama Ramadan mereka bahkan di daerah pesantren tuh itu masih suka bikin orang-orang sono tuh, jadi pohon apa tuh gede banget ya, dibolongin, ada bambu juga, ada yang lain juga, ntar dipakein apa tuh gitu, pakai obor dingin meledak, dar. Ya intinya itu ungkapan seneng begitu, wah Ramadan datang nih, seneng kita, nah, seneng nyambut Ramadan. Itu bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di ayat itu Allah bilang, apa fadilahnya kalau kita senang Ramadan datang, apa fadilahnya? Itu di ayat tadi Allah masih ngelanjutin, huwa khairum mimma yajma'un. Rasa senang nyambut anugerah Allah, Ramadan salah satunya. Rasa senang, rasa bahagia itu khairum mimma yajma'un, di sisi Allah lebih baik, lebih afdal daripada apapun yang orang biasa kumpulin. Kita biasanya yang kita kumpulin apaan? Ente biasa ngumpulin apaan biasanya? Duit. Ya, apalagi yang biasa kita kumpulin? Emas. Suka ngumpulin emas gak? Oh laki enggak mungkin ya. Ibu-ibu suka ngumpulin emas bu ya? Oh, banyak emas sih dan. Kalau kondangan keluar semua tuh emas. Serenceng udah keluar semua. Apalagi yang orang biasa kumpulin surat tanah. Ada orang yang hobinya ngumpulin surat tanah. Ada. Apalagi orang biasa kumpulin supercar, mobil mewah, Bentley, Rolls Royce, Lamborghini, Ferrari yang harganya miliar-miliaran, motor klasik, macam-macam yang harganya miliar-miliaran, bahkan mungkin sampai triliunan. Yang orang biasa kumpulin nilainya segitu banyak, kumpulin itu semuanya orang-orang kumpulin, itu kalah semua sama pahalanya girang menyambut anugerah Allah. Kalah semua. Nanti di hari kiamat, kolektor mobil mewah, kolektor mobil klasik, ngiri sama ente yang punya rasa bahagia nyambut Ramadan, ngiri dia. Ternyata yang gua kumpulin banda nggak ada apa-apanya sama rasa bahagia nyambutnya Ramadan, rasa bahagia nyambutnya bulan Rabiul Awal, karena itu kelahirannya Nabi Muhammad. Itu semuanya lebih utama karena itu kekal abadi, itu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Andai kata hari kiamat orang-orang kaya itu datang sama ente bilang, ini mobil mewah anak jadi incek totalnya 100 miliar. Boleh gak tuker sama pahala girang nyambut Ramadan doang, dah nggak usah pahala ente yang lain. Ente bakal bilang maaf, nggak bisa, karena pahala ini lebih dari itu, nggak ada apa-apanya. Nanti ente hari kiamat bakal gituin tuh, girang nyambut Ramadan. Ya. Nah, kemudian kenapa kok girang? Ada orang yang girang, ada orang yang kagak girang. Ramadan datang, ada yang girang, ada yang dingin, dia biasa-biasa aja. Kenapa girang? Orang-orang yang senang dengan datangnya Ramadan, insya Allah hampir bisa dipastiin karena dia tahu, kenal siapa ini Ramadan, atau apa itu Ramadan. Kalau kita ilustrasiin, Ramadan itu ibarat tamu. Tamu kan ada yang kalau datang kita girang banget, ada gak? Ada tamu yang kalau datang kita girang, ada yang tamu kalau datang kita biasa-biasa aja. Mungkin ada yang kalau tamu datang kita enek, dia lagi datang, ini ada begitu. Hah? Kayaknya ibu paling banyak ibu ya. Tuh kalau bawa duit girang. Ada tamu nih, ini dia kalau datang biasanya bawa duit, bawa opor, bawa ini, bawa ini. Assalamualaikum, ya Allah, waalaikumsalam, masuk. Girang banget kalau dia datang. Ya. Ada lagi yang kalau datang minta mulu misalnya, ya dia lagi, begitu. Nah, ini bedanya kenapa kalau kita girang. Kalau Ramadan itu ibarat tamu, Ramadan ini datang ke tengah kita, bawa macam-macam mau ngasih kita. Bagi yang ngerti. Iya, baik. Kalau orang sekarang Ramadan datang dia diem aja, dia kagak ngerti itu Ramadan bawa banyak banget bawaan dia.
Ramadan datang sama kita, bawa Lailatul Qadar. Bawa apa lagi? Bawa itqun minan nar, bebas dari sertifikat bebas dari api neraka. Dia mau kasih kita nih. Saya datang nih, mau kan nih, terima. Terus Ramadan datang bawa ampunan, bawa rahmah, bawa udah nggak kehitung. Banyaknya bukan main. Nah kita tahu ini Ramadan mungkin kita nyambut, ya Allah datang lagi, alhamdulillah. Teman-teman saya kemarin masih sempat raweh tahun kemarin, sekarang dia udah pada meninggal. Tahun kemarin dia masih pada sempat puasa tadarus, sekarang udah Allah panggil, nggak ada kesempatan. Saya masih dikasih kesempatan sama Allah buat dapetin Lailatul Qadar lagi. Gimana kagak senang? Ya, makanya begitu Ramadan datang kita senang karena kita ngerti apa yang dia bawa. Kalau orang yang kagak senang, dia kagak ngerti sama Ramadan, bahkan dia dingin. Atau bahkan ada orang-orang yang seperti yang sering kita sampaikan, dia gerutu. Ramadan datang dia kagak demen. Dan itu bahaya, itu termasuk dosa besar ya, kata Imam Ibnu Hajar. Sering saya sampaikan. Termasuk dosa besar adalah penyesalan hati gerendeng kalau kata orang kita, atau gerutu. Ramadan datang dia nggak demen. Itu dosa besar. Nauzubillah min dzalik. Dosa besar. Orang yang seneng sama yang kagak seneng pasti sambutannya beda. Kalau tamu datang seneng, apa aja kita keluarin. Kita senyum, kita sambut. Kalau perlu kita tahan-tahan. Dia mau pergi, mau pulang, kitanya sedih. Nah Ramadan begitu kalau kita ngerti. Makanya kalau kita pengen tahu nih kita kira-kira kenal Ramadan apa kagak, Ramadan mau pergi kita seneng apa sedih kira-kira? Kan ada yang Ramadan mau habis dia seneng, ada gak? Banyak. Lu kemarin Ramadan datang girang, Ramadan mau pergi girang. Lu sebenarnya girang kenapa ini? Yang lu girangin apanya? Girang bang, saya ada timun suri saya laku, ntar Ramadan ya gitu ya. Ntar saya ini Ramadan. Girangnya ini kata ulama, orientasi senengnya kita itu kalau bisa sama amal soleh, bukan kalau bisa. Yang baik itu sama amal soleh. Rasulullah bersabda, man sarrathu hasanatuh fahuwa mu'min. Siapa orang yang senang dengan perbuatan baik itu tanda mukmin. Itu mukmin yang sebenarnya itu senang sama betul. Kenapa Ramadan datang kalau senang? Saya bisa tarawih lagi. Saya siap, insya Allah saya mau tarawih. Mau saya siapin minyak wangi, saya siapin ini, saya siapin. Semangat nyambut tarawih. Ramadan dia siapin, saya senang, saya mau tadarus Quran. Niatnya udah kenceng, tadarus Quran. Udah bayangan dia tuh tarawih, tadarus Quran, hadir majlis ilmu, i'tikaf, sedekah, berbuat baik, bukain orang puasa. Itu yang bikin seneng itu yang disebut di ayat tadi itu tuh. Senengnya ke situ. Walaupun Bib kalau misalnya masuk ke minimarket, Indomaret, Alfamaret, banyak korma, banyak sirup, udah seneng aja mau Ramadan, boleh gak? Kagak ngapa-ngapa. Kayak bocah begitu tuh bocah ya. Bocah masuk Indomaret ngeliat korma, sirup, mau puasa nih Pak ya? Iya mau puasa udah. Kalau udah niat sirup mau korma mau puasa. Seneng, kagak ngapa-ngapa, minimal dia seneng dulu sama Ramadan. Kan seneng kita kalau punya anak girang sama Ramadan. Namanya bocah belum ngerti ibadah dia, belum diwajibin juga, girang aja dulu nggak apa-apa. Tapi kalau kita yang udah dewasa, yang udah gede, girangnya jangan ke situ orientasinya kalau bisa. Walaupun kagak ngapa-ngapa, ke situ dulu buat batu loncatan, kagak ngapa-ngapa. Abis itu di pengajian ntar diajarin. Girangnya kita ya Allah alhamdulillah terawih lagi. Kalau kita girang karena mau semangat udah kebayang ibadah, kelihatan ntar bulan puasa tuh terawihnya istiqomah dia full sebulan. Kelihatan tuh dia tadarus nyampe khatam, kelihatan. Karena emang bener-bener dia nikmatin. Dan dinikmatin. Ya, dinikmatin, Ramadan itu dinikmatin. Makanya para habaib kalau Ramadan udah mau habis tuh mereka baca taudi'. Taudi' itu kayak ucapan perpisahan. Makanya malam 23 di Al-Hawi, ya, malam 25 di Kuitang. Itu mereka di akhir Ramadan habis tarawih, habis khatam Quran, muwadda' ya Ramadan. Biasa mereka begitu tuh, selamat tinggal Ramadan, selamat tinggal, mudah-mudahan kita dapat ampunan, mudah-mudahan begitu. Kayak tamu bener-bener datang disambut marhaban, pulang muwadda', bener-bener begitu.
Makanya mereka dinikmatin, Ramadan jangan dijadiin beban, dinikmatin, ibadahnya itu dinikmatin.